Tahukah Anda bahwa nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara? Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Sikap nasionalisme ini juga harus dipupuk sejak dini. Pentingnya sikap nasionalisme membuat siapa saja wajib mengetahui apa itu nasionalisme yang sebenarnya. Secara fakta, pengertian nasionalisme bisa ditinjau dari banyak aspek. Pengertian dari nasionalisme bisa dilihat secara aspek bahasa dan juga pendapat para ahli. Ada banyak para ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang definisi dari nasionalisme. Mengetahui lebih dalam tentang makna nasionalisme adalah sebuah keharusan bagi siapa saja yang cinta terhadap negara. Demikian juga ketika kita berbicara tentang nasionalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus meleka selama bangsa Indonesia masih ada. A. Pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapal yang diambil dari bahasa Inggris yaitu nation. Kata nation, jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut KBBI Kamus Bahasa Besar Indonesia, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara baik budayanya, masyarakatnya maupun tatanan yang ada di negara tersebut. Jika merujuk pada KBBI, maka orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mencintai negaranya. Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan chauvinisme. Kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara. Namun pada paham chauvinisme kecintaan pada negara sangat fanatik, sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham chauvinisme ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme. Paham chauvinisme bisa merusak perdamaian dunia. B. Bentuk-bentuk nasionalisme. 1. Nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil merupakan bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyataan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnis adalah sejenis semangat kebangsaan di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. 3. Nasionalisme romantik organik identitas di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi organik hasil dari bangsi atau ras menurut semangat romantisme. 4. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras dan sebagainya. 5. Nasionalisme kenegaraan. Variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasannya. 6. Nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. C. Nasionalisme berdasarkan Pancasila. Di dalam Pancasila nilai-nilai akan nasionalisme juga sudah tertanam, khususnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dikarenakan dasar negara Indonesia adalah Pancasila, maka penting bagi kita mengetahui pengertian nasionalisme sesuai dengan Pancasila. Bangsa Indonesia sudah paham betapa pentingnya rasa nasionalisme bahkan sebelum merdeka. Rasa nasionalisme ini telah tertuang dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kala itu, Indonesia mengaku jika berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Setelah Indonesia merdeka, nilai nasionalisme dituangkan pada Pancasila dan pembukaan UUD tahun 1945.
Namun pada pembukaan UUD tahun 1945 juga ditekankan, jika Indonesia yang mencintai negaranya dan juga ikut menjaga ketertiban dunia, hal ini jelas menjauhkan bangsa Indonesia dari paham Chauvisme. Pemimpin dunia yang menganut paham Chauvisme adalah Hitler. Hitler menganggap mencintai negara berarti bersedia melakukan apapun untuk negara, bahkan bila perlu dengan menghancurkan negara lain. Dengan demikian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi rasa kebangsaan tanpa harus menghancurkan dan mengganggu kedaulatan bangsa lain. Jika semua negara menerapkan nasionalisme dengan benar, perdamaian dunia mudah diwujudkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme yang tinggi ini bisa dipupuk dari kegiatan-kegiatan yang kecil. D. Contoh sikap nasionalisme di awal kemerdekaan. 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari atau Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di Semarang melawan tentara Jepang. Pertempuran ini adalah perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa transisi Bedaka dengan peristiwa 10 November. Perlawanan terhebat rakyat Indonesia dalam melawan sekutu dan Belanda. Pertempuran ini dimulai pada tanggal ke-15 Oktober tahun 1945, walau kenyataannya suasana sudah mulai memanas sebelumnya dan berakhir tanggal 20 Oktober tahun 1945. 2. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus tahun 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September tahun 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hotel Yamato bernama Orange Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial. Sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. 3. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1945, antara pemerintah kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NSCA di bawah tanggung jawab Komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda. Inggris dan Belanda membangun rencana untuk memasuki berbagai kota strategis di Indonesia yang baru saja merdeka. Salah satu kota yang akan didatangi Inggris dengan menyelundupkan NSCA Belanda adalah Medan. 4. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. 5. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku,
pada tanggal 15 Januari tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Vrely milik Belanda menyerang RI Macan Tutul 650. RI Macan Kumbang 653 dan RI Harimau 654 milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 4,49 derajat LX dan 135,02 derajat BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran." Implementasi rasa nasionalisme. Kecintaan masyarakat akan tanah airnya mampu memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan sebuah bangsa. Kita bisa melihat gerakan-gerakan yang sudah konstruktif muncul di awal abad ke-20. Pra-kemerdekaan Republik ini, salah satu faktor terbesar yang mendorong adanya gerakan itu adalah nasionalisme. Kita bisa melihat dari mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat yang awalnya belum terpikir bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, digerakkan, atau dipelopori oleh sebagian orang yang sudah memiliki nasionalisme. Maka rakyat Indonesia terbuka matanya untuk keluar dari lingkaran kebingungan dari pembodohan yang dilakukan Belanda ratusan tahun lamanya. Nasionalisme tidak bisa kita artikan hanya sebatas rasa cinta kepada bangsa dan negara, tapi nasionalisme adalah kesadaran individu masyarakat suatu bangsa akan tanggung jawabnya dalam kemakmuran dan pertahanan yang dilandasi rasa cinta kepada tanah airnya, senada dengan perkataan Bung Karno, bahwa nasionalisme ialah suatu etikat keinsyafan rakyat, bahwa rakyat adalah satu golongan, satu bangsa. Rasa nasionalistis itu menimbulkan rasa percaya kepada diri sendiri. Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang menimbulkan ketetapan hati dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Artinya, nasionalisme itu dimulai dari adanya kesadaran. Dari kesadaran itu tumbuhlah yang namanya cinta. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat diiringi cinta yang tumbuh kepada bangsa inilah yang membawa masyarakat kepada perjuangan yang tidak setengah-setengah. Jadi, kelirulah jika nasionalisme itu diartikan hanya sebatas mencintai bangsa dan negara tanpa ada tindakan nyata. Adapun contoh-contoh sikap yang didasari nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Aktif dalam pembangunan nasional. Turut aktif dalam pembangunan bangsa merupakan salah bentuk sikap yang menunjukkan patriotisme dan nasionalisme. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi pembangunan seperti halnya: A. Seorang siswa belajar dengan baik, dengan harapan kelak apa yang ia pelajari bisa bermanfaat untuk bangsanya. B. Masyarakat yang sadar akan fungsi pemilu, sehingga menggunakan hak pilihnya dan mengikuti kegiatan pemilu dengan tertib agar didapatkan pemimpin yang kompeten. C. Mahasiswa yang kritis dan tanggap memberi masukan kepada pemerintah terkait masalah yang sedang terjadi di dalam negeri, termasuk penyalahgunaan wewenang. 2. Menjunjung tinggi hukum. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita memahami dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara sebisa mungkin tidak melanggar hukum, menyerahkan diri jika melanggarnya, dan melapor jika ada orang lain yang melanggar. Tindakan seperti ini sudah menunjukkan sikap patriotisme dan nasionalisme kita. Hal-hal yang dapat kita lakukan misalnya adalah: A. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. B. Membayar pajak tepat pada waktunya. C. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. D. Menegur orang lain yang hendak mencuri. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, berarti Anda juga mencintai lingkungan tempat tinggal Anda, sehingga sikap ini juga termasuk dalam sikap patriotisme dan nasionalisme. Hal-hal yang dapat kita lakukan misalnya: A. Ketua RT mengadakan kegiatan kerja bakti di lingkungannya dan kita sebagai warganya mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut dengan baik. B. Pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah di berbagai titik di lingkungan desa.
maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. 4. Menciptakan kerukunan umat beragama. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai pemeluk agama. Bangga menjadi salah satu penduduk Indonesia dan rela berkorban untuk mereka merupakan salah satu perwujudan sikap patriotisme dan nasionalisme. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita dapat melakukan langkah-langkah konkret seperti A. Memberikan izin kepada teman untuk tidak mengikuti belajar kelompok ketika ada kegiatan keagamaan. B. Tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah seperti berteriak di dekatnya. C. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama. D. Ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun pos kampanye. E. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. F. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. 5. Menggunakan produk dalam negeri. Untuk menunjukkan sikap patriotisme dan nasionalisme, sudah semestinya kita bangga dan sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri. Banyak orang yang senang menggunakan produk luar negeri. Biasanya mereka berpendapat bahwa produk luar negeri pasti lebih bagus. Padahal, sudah banyak juga produk dalam negeri yang patut diberi apresiasi dari segi kualitasnya. Beberapa produsen Indonesia bahkan mengaku mereka banyak menjual produknya ke luar negeri tanpa merek. Kemudian perusahaan luar negeri memberikan label dan menjualnya. Hal ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga diakui oleh dunia internasional. 6. Melestarikan budaya. Salah satu dampak globalisasi adalah banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat mengancam punahnya budaya Indonesia sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka generasi penerus bangsa harus turut melestarikan budaya Indonesia sebagai wujud sikap patriotisme dan nasionalismenya. Salah satu bentuk perwujudan sikap patriotisme dan nasionalisme yang dapat kita lakukan adalah menjunjung ideologi bangsa. Ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Dengan mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka di dalam kehidupan kita, berarti kita bangga dan cinta kepadanya. 7. Menjunjung cita-cita bangsa. Penting bagi sebuah negara agar rakyatnya mendukung dan menjunjung cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea 4. Cita-cita bangsa yang tertuang dalam alinea ini adalah A. Memajukan kesejahteraan umum. B. Mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Melaksanakan ketertiban dunia. Dengan menjunjung tinggi dan rela berkorban demi terwujudnya cita-cita ini, maka kita telah menunjukkan sikap patriotisme dan nasionalisme yang kita miliki. F. Identitas nasional. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas bangsa tersebut, sehingga dapat menjadi pembeda dengan bangsa lain. Istilah identitas secara harfiah bisa kita pahami sebagai ciri, tanda, atau jati diri. Kata nasional mengandung arti bangsa nation, yang dalam konteks modern bisa diartikan sebagai negara. Jadi lingkup identitas nasional adalah negara dalam konteks modern. Unsur-unsur identitas nasional. Suku bangsa yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif, artinya individu memilikinya sejak lahir dan bukan kuasanya untuk memilih. Misalnya, kamu sebagai orang Minang, saya orang Asmat. Minang dan Asmat adalah identitas masing-masing kita. Lebih dari 300 identitas suku bangsa yang tersebar di seantero Nusantara. Agama yaitu golongan sosial yang klasifikasinya berdasarkan agama atau aliran kepercayaan. Individu sejak lahir biasanya sudah berafiliasi ke salah satu agama. Pertama-tama atas arahan orang tua yang punya hak prerogatif menentukan apa agama anaknya. Seiring kedewasaan dan kematangan intelektual, individu mencari sendiri
menemukan atau memantapkan kembali agama yang dimaninya. Bahasa yaitu golongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Individu mempelajari simbol-simbol yang membentuk bahasa. Sejak lahir, kemajemukan bahasa sangat berhubungan dengan kemajemukan budaya karena bahasa merupakan bagian dari budaya. Budaya yaitu golongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan manusia yang secara kolektif digunakan untuk menafsir lingkungannya sehingga menjadi pedoman untuk bertindak dan menghasilkan karya. Cakupan budaya sangat luas. Kita bisa memahami sistem pengetahuan yang berada dalam pikiran manusia sebagai budaya dan teknologi yang dihasilkannya juga sebagai budaya. Keempat unsur identitas tersebut melandasi lahirnya faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Perlu diketahui bahwa identitas nasional tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk. Pembentukannya tidak terjadi natural namun produk kesepakatan. Beberapa faktor pembentuk identitas nasional yang bisa disebutkan di sini antara lain. Primordialisme yaitu sikap kecintaan pada identitas berdasarkan golongan, kesamaan etnis atau suku. Biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. Praktik keagamaan yaitu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan secara kolektif. Unsur keimanan berkontribusi penting pada motivasi untuk berpartisipasi pada ritual yang dijalani secara kolektif berdasarkan sistem keyakinan yang sama. Pemimpin bangsa yaitu figur atau tokoh karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayan masyarakatnya. Rakyat merasa diayomi dan bangga pada pemimpinnya yang dianggap bagian dari dirinya. Sejarah bangsa, yaitu narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman kekinian. Kesamaan asal-usul atau nenek moyang juga bagian dari sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif. 1. Adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Adanya lambang-lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi didirikannya negara. 3. Adanya alat kelengkapan yang dimiliki negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya, seperti tempat ibadah, infrastruktur, teknologi komunikasi, dan sebagainya. 4. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu bangsa yang tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya. 5. Bung Karno merupakan tokoh, figur, sang proklamator, tokoh sentral berdirinya negara Indonesia. 6. Batik, produk budaya berupa corak lilin pada sehelai kain yang mengandung filosofi, bernilai seni dan ekonomi. 7. Borobudur, salah satu tempat ibadah umat Buddha, candi Buddha terbesar di dunia. 8. Rendang, salah satu makanan khas Minang yang telah mendunia. 9. Pancasila, ideologi resmi negara yang terdiri dari 5 sila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan. Good luck!